إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka najlisu nu'minu sa'atan. Kita duduk sejenak untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk sejenak untuk kita saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, yang mana orang-orang yang selalu saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran adalah termasuk sifat orang-orang yang tidak akan merugi di akhirat kelak. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita ingin mempelajari satu tema yang amat sangat penting, yaitu tentang manzilatus sunnah fi syariatil islamiyah. Status dan kedudukan sunnah, yakni tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam ini. Tentu Islam tidak akan terlepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan membawa al-haq, kebenaran, dan membawa petunjuk, membawa din al-haq, agama yang hak, untuk Allah tampilkan, Allah tunjukkan kepada seluruh umat manusia akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Saff, juga dalam surah At-Taubah ayat yang ke-33, surat As-Saff ayat yang ke-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dia menangkan atas seluruh agama, meskipun dibenci
oleh orang-orang musyrikin. Nah, di dalam ayat ini ada hal-hal yang penting, minimal ada 5 poin. Yang pertama adalah yang disebutkan Allah. Dialah Al-Mursil, yang mengutus. Huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya. Jadi yang pertama adalah Al-Mursil, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Al-Mursal, yang diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Ini adalah misi yang dibawa oleh sang utusan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa 2 misi, petunjuk dan agama yang hak. Para ulama mengartikan petunjuk dan agama yang hak adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kemudian yang keempat, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dia tampilkan, dia menangkan atas seluruh agama yang ada. Ini adalah tujuan diutusnya Rasulullah dalam rangka membawa misi ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh untuk memenangkan atas seluruh agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Ini adalah tantangan di dalam membawa dan mengemban misi Allah dan misi Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang singkat ini memberikan pengertian kepada kita tentang status dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berikan kepada beliau 2 hal, yaitu al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang hak. Yang semua ini, al-huda wa dinil haq ini, termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh ayat yang lain, yaitu dalam surat Muhammad, misalnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman karunia yang besar, tatkala dia mengutus seorang rasul kepada mereka, yang mana rasul itu membacakan kepada mereka kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang dengan membaca ayat-ayat Allah ini, yuzakkihim, dia membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia ajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian sunnah bukan berarti seperti yang diartikan oleh ulama fikih, yang mengatakan sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud dengan kata sunnah yang kita bahas malam ini. Sunnah yang dimaksud adalah tuntunan, ajaran, pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berfungsi adalah untuk menjelaskan Al-Quranul Karim,
Allah menurunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Alkitab, namanya Al-Quranul Karim, sebagai penutup semua kitab-kitab yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah penutup para Rasul sebelumnya, maka kitabnya pun adalah penutup bagi kitab-kitab yang lainnya. Syariatnya adalah sebagai penutup bagi syariat-syariat yang sebelumnya. Oleh karena itu beliau disebut dengan Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas beliau adalah untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kitab Allah yang masih memerlukan penjelasan. Terkadang satu ayat menjelaskan ayat yang lainnya. Satu ayat memperjelas ayat yang lainnya. Al-Quran bil Quran, tafsir Quran dengan Quran. Terkadang suatu ayat dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada beliau dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra." Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Quranul Karim. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi fungsi dari Rasulullah SAW atau sunnah adalah menjelaskan Al-Quranul Karim. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Apa ada dalam Al-Quranul Karim jumlah rakaat sholat, waktu-waktu sholat? Tidak ada. Semua dijelaskan oleh sunnah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau pun mengajarkan tentang waktu-waktu sholat, jumlah rakaat sholat. Itu bukan dari diri beliau. Ketika beliau melaksanakan, dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau diberangkatkan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan oleh Allah Ta'ala dengan ditemani oleh Jibril alaihissalam, yaitu menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Permulaannya adalah 50 sholat, kemudian sampai 5 sholat. Tidak mungkin kita uraikan semuanya karena waktunya singkat. Nah, keesokan harinya setelah menerima sholat pada waktu subuh hari pertama, beliau setelah melaksanakan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril itu datang kepada Nabi alaihissalam di awal waktu subuh. Kemudian memimpin sholat, diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu zuhur pun demikian. Jibril turun di awal waktu zuhur, kemudian menunjukkan bagaimana sholat zuhur, diikuti oleh Rasulullah. Ketika masuk waktu sholat asar, Jibril turun di awal waktu, mengajarkan pada beliau bagaimana sholat asar, dan seterusnya. Keesokan hari, Jibril datang ketika waktu subuh, di akhir waktu subuh. Kalau hari pertama di awal waktu subuh, hari kedua di akhir waktu subuh, di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib, dan di akhir waktu isya. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi SAW setelah mengerjakan sholat yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi SAW, waktu subuh itu adalah di antara dua waktu itu.
Ketika beliau turun di hari pertama dan turun di hari kedua. Itulah waktu subuh. Waktu sholat zuhur ya juga disebutkan. Seperti yang ketika beliau turun di hari pertama dan turun di hari kedua. Awalnya yang ditunjukkan di hari pertama, akhirnya waktu zuhur yang dilakukan di hari yang kedua dan seterusnya. Berarti sholat ini adalah petunjuk langsung dari Jibril alaihissalam dan Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan dikarang, direkayasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau dituntun oleh Jibril atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihissalam mengerjakan sholat. Beliau berdiri di tempat yang agak tinggi. Kemudian beliau mencontohkan bagaimana sholat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka diikutilah oleh para sahabat sampai kepada kita. Berkelanjutan dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Makanya tidak ada khilaf dalam sholat tentang jumlah rakaatnya. Tidak ada mazhab yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat. Semua mazhab Islam ya mengatakan sholat subuh itu adalah 2 rakaat. Hanya perbedaan di antara mereka tentang apakah kunut atau tidak kunut. Itu ada perbedaan. Tapi jumlah rakaatnya, waktu sholatnya tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Demikian pula sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini menunjukkan bahwa semua itu adalah atas perintah Allah kepada Nabi alaihissalam melalui Jibril alaihissalam dan disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Saya pernah ditanya tentang sholat witir. Karena ada sebagian ulama mengatakan sholat witir yang 3 rakaat itu lebih afdalnya adalah 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat. Karena apa? Lebih afdal. Karena pekerjaannya lebih banyak. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat ada 2 tasyahud. Meskipun terpisah. Ya, dan ada amalan-amalan yang bertambah di situ. Lain dengan 3 rakaat langsung. Itu tasyahud hanya satu kali. Tahiyat akhir. Nah, lalu ada orang bertanya, Ustaz, kenapa kok tidak dilakukan 1 rakaat salam, bangun lagi, 1 rakaat salam, bangun lagi, 1 rakaat salam. Kan lebih banyak pekerjaannya. Benar apa tidak? Secara ini. Benar. Jawaban saya, seandainya Rasulullah SAW memberikan contoh seperti apa yang Anda tanyakan, ya itu dilakukan. Tapi karena tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka tidak dilakukan. Berarti kembali kepada contoh. Kalau dicontohkan oleh Nabi SAW, kita lakukan. Tapi kalau tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ya tidak dilakukan. Karena agama ini adalah ittiba. Islam ini adalah mengikuti. Bukan mengada-ngada. Tapi mengikuti. Maka kedudukan sunnah adalah sebagai penjelasan dari Al-Quranul Karim. Kedudukan sunnah statusnya adalah untuk menjelaskan apa yang masih global dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim Allah memerintahkan supaya kita mengeluarkan zakat, atau orang yang mampu punya harta mengeluarkan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tetapi ketentuan-ketentuan tentang zakat itu sendiri dan benda-benda, harta benda yang dizakati itu semua dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emas dan perak walaupun disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi berapa nisabnya tidak disebutkan oleh Al-Quran. Zakat binatang ternak
sapi, kambing, onta disebutkan itu sebagai binatang-binatang yang harus dizakati. Tapi berapa persen apa yang dikeluarkan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tawaf ketika umrah atau melakukan ibadah haji, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka bertawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq adalah Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Tidak ada keterangan 7 kali, tidak ada keterangan ya tentang apa yang dibaca ketika tawaf. Semua itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quranul Karim dan sunnah, tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami. Ya, dalam masalah-masalah kecil yang kita lakukan. Contohnya dalam sholat, kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Apa ada tuntunannya? Ada tuntunannya. Ya, ada dasarnya. Ketika kita ruku, angkat tangan, Allahu Akbar, ruku. Ketika bangun dari rakaat yang kedua, tasyahud yang pertama, ya, kita mengangkat tangan ketika berdiri, karena ada tuntunannya. Ketika zikir sesudah sholat, ada zikir membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada contohnya, ada hadisnya. Lah kalau hal-hal yang demikian itu ada contohnya, lah sekarang ada orang perintahkan kepada muridnya, kamu baca qul huwallahu ahad pada malam Senin sebanyak 5.000 kali. Ini butuh dalil. Mana buktinya? Apa ada hadisnya atau tidak? Ya. Pada malam ini Jumat baca qul a'udzu birabbil falaq sekian kali. Mana buktinya? Wong subhanallah 33 kali ada dasarnya. Ngangkat tangan Allahu Akbar ada dalilnya. Lah kenapa bacaan-bacaan ini tidak ada dalilnya? Ya. Jadi fungsi dari sunnah hadis-hadis Nabi SAW adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana, untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Contohnya dalam masalah ibadah dan yang lainnya. Dalam masalah makna-makna, penafsiran-penafsiran, yang paling utama adalah dengan Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Ya. Contohnya, Quran menafsirkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan bahwasanya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Disebutkan dalam ayat lanjutannya. Orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang mereka yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka dan Rabb mereka, dan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Itu lanjutan, itu adalah penafsiran dari makna khusyuun. Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Ya. Ada Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Contohnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Dijelaskan oleh hadis Nabi sallam, orang-orang dimurkai adalah Yahudi, orang-orang yang menyimpang tersesat adalah Nasrani. Yang menafsirkannya adalah Rasulullah SAW. Jadi fungsi Al-Quranul Karim adalah fungsi hadis Nabi SAW
atau sunnah Nabi SAW adalah untuk menjelaskan, yaitu dari Al-Quranul Karim. Baik dalam bentuk amalan ataupun dalam bentuk yaitu makna dan kandungan. Baru kemudian penafsiran para sahabat. Ya, penafsiran para sahabat dari ulama-ulama sahabat. Yang paling didahulukan adalah tafsir Abdullah bin Abbas. Karena beliau radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas ini akan agamanya, dan ajarkanlah kepada beliau ta'wil, yaitu tafsir. Makanya coba lihat kitab-kitab para ulama yang pertama kali disebut, ya, setelah menyebutkan misalnya dari Al-Quran atau hadis, mesti yang dinukil adalah perkataan Abdullah bin Abbas. Wa an Abdullah bin Abbas tentang ayat ini maksudnya. Karena beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya. Ini tentang penjelasan, ya, tafsir dari Al-Quranul Karim. Pertama adalah Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Al-Quran ditafsirkan oleh ulama sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian baru para tabi'in dan seterusnya. Ini namanya at-tafsir bil ma'thur. Tafsir yang berdasarkan pada hal-hal yang disebutkan oleh para salaf dahulu, ada dasarnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka kedudukan sunnah adalah untuk menjelaskan dari Al-Quranul Karim. Kemudian bahwa sunnah ini ajaran dan tuntunan Nabi SAW, di antara kedudukannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang beriman, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti mengikuti Rasulullah? Ya, mengikuti sunnahnya, ajarannya, tuntunannya. Di dalam Al-Quranul Karim sebagai contoh, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa saja yang kamu dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, yang diajarkan kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, maka berhentilah. Karena memang Rasulullah diutus untuk ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak taat pada beliau, dia telah bermaksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa yang dia bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia berada dalam kesesatan yang nyata. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi An-Nabi alaihi salam dan sunnah-sunnah beliau itu adalah untuk diikuti. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambil dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut, yang ketiga, tentang kedudukan sunnah. Ini sunnah Nabi alaihi salam, ajaran dan tuntunannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu gandengkan nama Allah dengan nama Rasulnya, atau dia menyebut Rasul dalam hal memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, di antaranya adalah wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, la'allakum turhamun, ya, agar kalian dirahmati. Maka seorang ingin dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya taatlah pada Allah dan taat pada Rasul. Ini menunjukkan kedudukan beliau. Beliau harus ditaati. Harus ditaati. Dan orang yang taat pada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang menang di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan tentang hal tersebut. Atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul agar kalian dirahmati. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-100
Kemudian contoh yang lain yang menunjukkan kedudukan sunnah Nabi alaihissalam. Kita diperintahkan untuk menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Panggilan Allah dan Rasulnya. Kita disuruh menjawab, menaati panggilan Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah kalian akan panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Tatkala Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Semua yang disuruh oleh Nabi Sallam adalah untuk kemaslahatan dunia dan lebih dari itu adalah akhirat. Maka kita disuruh untuk apa? Menjawab panggilannya, menjawab seruannya. Pernah seorang sahabat sedang sholat, kemudian Nabi Sallam memanggil sahabat itu. Sahabat itu karena sedang sholat, beliau tidak mendatangi Nabi Sallam. Kemudian setelah sholat, baru dia datang kepada Nabi alaihissalam. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat itu, mengapa kamu tidak datang ketika aku panggil? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku sedang sholat ketika kamu memanggilku. Dijawab oleh Nabi SAW, bukankah kau mengetahui Allah memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul, idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasul jika Rasul memanggil kalian. Maka diamlah sahabat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabat itu, aku akan ajarkan pada engkau, yaitu surat yang paling mulia dalam Al-Quranul Karim sebelum engkau keluar dari masjid ini, dari Masjid Nabawi. Kemudian ketika Nabi SAW akan keluar, diingatkan oleh sahabat ini, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan akan mengajarkan kepada aku surat yang termulia dalam Al-Quranul Karim. Maka dijawab oleh Nabi SAW, yaitu surat diajarkan oleh beliau adalah surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Nah, ini contoh. Nabi menegur sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang sedang sholat, dipanggil tidak datang. Makanya hukum beliau itu statusnya beda dengan yang lainnya. Seorang boleh membatalkan sholatnya ketika dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah. Tapi kalau sesama kita, ya tidak. Lagi sholat dipanggil, ya, oleh takmir masjid pulang, ya jangan, tunggu sholat selesai, ya. Jangan batalkan sholatnya. Karena ini khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ini menunjukkan kedudukan sunnah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat pada Allah. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan kecuali atas perintah Allah. Maka orang yang taat pada Rasulullah SAW berarti dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menunjukkan kedudukan sunnah yang tinggi dan mulia adalah salah satu tanda seorang itu mencintai Allah tatkala dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alamat, tanda bahwa seorang hamba mencintai Allah kalau dia menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, masih banyak di antara kaum muslimin surat Al Imran, bukan surat Al Imran, surat Ali Imran. Ali itu keluarga, Alu Imran asalnya.
Jadi dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya adalah yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melarang kepada orang-orang beriman untuk menyelisihi Nabi alaihissalam. Allah melarang. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dari ajaran dan sunnah Nabi alaihissalam, yaitu dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin." Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu putusan baginya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya mereka memilih pilihan yang lain kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita dilarang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kedudukan sunnah Nabi alaihi wasallam adalah kedudukan yang mulia. Dia sebagai penjelas, sebagai bukti kecintaan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagaimana yang sudah antum dengar tadi tentang kedudukan dari sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna sunnah itu ada beberapa versi. Ulama usul fikih itu mempunyai definisi sendiri. Apa itu sunnah? Ulama fikih mempunyai definisi. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Itu yang saya sebutkan tadi. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ulama hadis juga ada definisinya dengan sunnah itu. Tapi secara umum yang dimaksud dengan sunnah adalah yaitu tuntunan, ajaran, dan pedoman yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Ya, oleh karena itu ada adab-adab, misalnya diajarkan adab ketika tidur, akan tidur, adab ketika masuk masjid, adab ketika seorang berkumpul, adab ketika seorang bepergian, semua diajarkan. Itu namanya sunnah-sunnah Nabi alaihissalam. Jadi ajaran-ajaran beliau, tuntunan-tuntunan beliau. Nah, di antara tuntunan-tuntunan ini tadi, ya, contoh sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu salah satu sunnah Nabi SAW. Apa arti sunnah beliau? Artinya cara beliau. Ar-Rasul alaihissalam tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Jadi kita dalam hal sholat jamaah itu tak usah perdebatkan. Itu kan tidak wajib. Itu kan fardu kifayah. Itu kan apalagi fardu kifayah, tidak wajib, hukumnya sunnah, kemudian dan lain sebagainya. Tak usah diperdebatkan masalah itu. Kita kembali kepada contoh teladan kita. Bertanyalah, apakah Rasulullah SAW pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Itu pertanyaannya. Sebab kalau kita perdebatkan, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya fardu kifayah, kalau sudah lakukan sebagian orang, tak wajib sebagian yang lain, dan seterusnya, ya kita tidak akan lakukan sholat jamaah itu. Tapi ketika kita kembali kepada Nabi SAW, bahwa beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, dan beliau adalah uswatun hasanah, contoh teladan, maka kita akan terdorong untuk mengikuti ajaran beliau, sunnah beliau, tuntunan beliau, bahwa laki-laki yang dewasa yang tidak ada halangannya, ya, adalah dia sholat di masjid, kecuali kalau ada udzur, ada alasan, ya, atau dia belum balik, maka dia sholat
boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini adalah contoh-contoh tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi, dan Nabi Alaihissalam memerintahkan juga kepada kita untuk menaati sunnahnya. Alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku, yaitu ajaranku, tuntunanku. Itu yang diperintahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang demikian, mari jangan kita gampangkan masalah sunnah. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengikuti sunnah, ya harus belajar. Tidak mungkin kita bisa mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi SAW kalau kita tidak mendatangi majelis ilmu. Maka belajarlah, rajinlah mendatangi majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah dan pemahaman yang benar. Ini yang harus kita lakukan. Baik, saya kira cukup kajian ini. Setelah ini kita sholat isya, setelah adzan. Kemudian nanti setelah isya mungkin ada yang ingin bertanya, diberi kesempatan untuk yang ingin bertanya. Yang mungkin ada keperluan, silahkan tinggalkan majelis ini setelah sholat isya. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.